Baik, jadi setelah kita belajar membuat model, nah sekarang kita akan coba membuat atau mengkonsepkan projectnya sehingga model yang kita buat tadi untuk mengolah tabel yang sudah kita buat menggunakan migration nanti bisa digunakan dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi saya mulai dari proses dari awal. Ya, ini benar-benar dari awal, mulai dari nol. Nah, kita seperti biasa akan mulai dari proses pembuatan routingnya. Nah, jadi sebelumnya saya akan coba kasih tanda dulu di sini hal-hal yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, pertama dari migration, ini sudah di dua video sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Seeder juga sudah kita coba. Nah, model juga kita sudah buat. Nah, sekarang setelah ini siap semua atau database-nya sudah siap. Nah, sekarang saya mulai dari tahap pertama ini, yaitu pembuatan routing. Oke. Nah, untuk pembuatan routing, jadi kita akan menentukan alamat dari website yang akan kita buat. Nah, alamat atau halamannya ada di URL-nya ada di mana. Nah, sekarang di sini karena ini masih kosong. Nah, ini untuk routing. Nah, kita bisa lihat filenya di dalam folder routes, kemudian masuk ke ke file web.php. Oke, langsung saja di sini. Nah, kita buka filenya di folder routes, kemudian nama filenya adalah web.php. Nah, ini adalah isi dari routing yang sudah ada di dalam project saya. Nah, karena saya hanya melanjutkan dari project yang sebelumnya. Nah, tentu di sini, saya akan buat dengan alamat routing yang baru untuk mencoba model yang saya buat tadi. Oke, nah untuk routingnya, caranya sama. Jadi kita buat root seperti ini, titik dua kali, kemudian resource, kemudian tanda kurung, buka dan tutup, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi biasakan menulis sintaksnya seperti ini. Jadi kita tulis strukturnya dulu, setelah itu baru kita isi dengan nilainya. Nah, di parameter pertama kita isi dengan alamat website yang akan kita buat. Nah, di sana saya akan memberikan alamat /mhs. Oke. Jadi alamatnya adalah di /mhs. Kemudian koma, parameter yang kedua di sini adalah nama controller yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini controllernya kita belum buat ya. Nanti kita akan buat setelah ini. Nah, nama controller yang akan saya buat dan akan saya hubungkan adalah mhs controller. Oke, jadi ini adalah nama controller yang akan kita kerjakan nanti, mhs controller. Nah, jadi ini adalah isi dari routing yang saya buat untuk coba nanti mengolah data menggunakan Eloquent. Ya, tentu menggunakan model yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah ini scriptnya kita simpan. Nah, setelah kita simpan berarti, nah di sini saya akan tambahkan. Ya, tadi kita sudah membuat routingnya di alamat /mhs. Ini routing yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian dari routing ini MHS kita arahkan dia tadi ke sebuah controller. Ya, kita tadi arahkan dia ke sini ke sebuah controller. Nama controllernya yang kita buat tadi di sana adalah MHS controller. Nah, jadi itu nama controller yang kita buat tadi, MHS controller. Oke, nah ini setelah kita buat routing, kemudian kita arahkan dia ke controller. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira kalau kita akses websitenya tampilannya seperti apa. Nah, ini saya di web browser Firefox, saya coba akses di localhost 8000/mhs. Oke. Nah, di sini akan ada error. Nah, kenapa error? Nah, di sini jelaskan error karena controllernya tidak ditemukan. Ya, MHS controllernya tidak ditemukan. Oke. Nah, ini masalahnya karena kita belum membuat controllernya yang bernama MHS controller ini. Nah, kita akan buat controllernya ini menggunakan command prompt atau terminal. Kita buat sekarang. Oke, nah ini terminalnya kita buat. Nah, caranya sama seperti yang sudah
kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membuat controller menggunakan PHP artisan make .2 controller spasi nama controllernya, yaitu MHS controller. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan untuk membuat controller lengkap ya dengan fungsi istilahnya CRUD, create, read, update, delete. Jadi kita akan mengolah data menggunakan controller yang sudah lengkap ya, supaya kita tidak perlu membuat satu persatu atau mengetik secara manual nantinya. Oke, kita tambahkan di sana minus atau strip 2 kali resource. Enter. Oke. Nah, ini proses pembuatan controllernya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita lihat scriptnya ya, controller dari dengan nama MHS controller. Nah, untuk controllernya ini letaknya di folder app, kemudian masuk ke folder HTTP, masuk ke folder controllers. Oke. Nah, kita lihat di sini di folder app, masuk ke dalam folder HTTP, masuk ke dalam folder controllers. Nah, tadi namanya yang kita buat adalah MHS controller. Nah, ini dia .php. Oke, silahkan dibuka. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, sudah ada metode index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Ya, ini fungsinya apa saja? Ini sudah kita pelajari ya di video-video sebelumnya. Nah, kalau lupa bisa dilihat lagi. Oke, nah ini sudah kita buat controllernya. Sekarang kita coba lihat webnya apakah masih error kalau kita refresh. Nah, ini errornya sudah hilang. Nah, ini kosong seperti ini karena kita belum menambahkan script apapun di sini. Nah, saya kembali lagi ke konsepnya. Oke, nah seperti biasa kalau sudah, saya akan kasih tanda centang. MHS-nya sudah, ini routingnya, controllernya juga sudah. Oke, nah tadi di dalam controller ini kita membuat secara otomatis ada 7 buah metode, yaitu index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, ini yang akan kita isi. Ya, seperti biasa ini kita isi. Untuk index, cara menampilkan ke semua datanya seperti apa. Nanti kita akan menambah data menggunakan metode create dan store, kemudian menampilkan detail menggunakan metode show. Kemudian untuk mengubah data, kita akan menggunakan metode edit dan update. Kemudian terakhir kita akan menghapus data menggunakan metode destroy. Nah, jadi sekarang ketika routing dan controllernya sudah kita siapkan, nah, kita tentukan nanti untuk tampilan websitenya itu seperti apa ya. Jadi kita akan membuat view-nya. Sebelum kita membuat view, tentu kita harus tahu dulu view-nya itu atau template-nya akan kita simpan di mana. Oke, karena supaya tidak tercampur dengan materi-materi sebelumnya, saya akan membuat folder baru lagi di sini di folder resource views. Nah, kemudian saya akan buat folder baru lagi supaya tidak tercampur dengan project-project kita atau pembelajaran kita sebelumnya ya, supaya kalian tidak bingung nantinya. Oke, saya akan buat dulu foldernya di folder resource views. Nah, di sini ini sudah ada beberapa folder yang sudah saya buat dari pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran sekarang saya akan buat lagi folder yang baru. Saya klik new folder. Sini nama foldernya adalah MHS. Enter. Nah, ini adalah nama folder yang nanti saya gunakan untuk menyimpan template yang saya buat. Oke. Nah, sekarang ini sudah siap semua. Oke, sudah siap semua. Nah, saya kasih tanda lagi dari MHS controller ini, nanti kita arahkan ke sini ke dalam view-nya. Ya, yaitu letaknya di folder yang bernama MHS. Nama foldernya adalah MHS. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan sekarang? Nah, yang akan kita lakukan sekarang, nah kita coba dari step yang pertama dulu, yaitu di method index yang ada di MHS controller ini. Nah, kita akan menampilkan data yang kita buat tadi di tb_MHS. Tentu menggunakan teknik Eloquent ORM, bukan menggunakan
query builder seperti yang kita pelajari sebelum UTS. Ya, ini konsepnya berbeda. Jadi sekarang kita akan belajar menggunakan teknik eloquent. Nah, caranya kita akan fokus ke sini, ke controllernya. Nah, ini dia controllernya. Sebelum kita mulai mengolah data itu misalnya menampilkan, menambahkan data, ubah data, dan hapus data, kita harus tentukan dulu model yang akan kita gunakan. Oke. Jadi kita deklarasikan dulu nama model yang akan kita gunakan. Jadi kita deklarasikan di sini tepat di atas kelas. Ya, sebelum kelas ini dimulai, ya, jadi kita deklarasikan dulu di sini model yang akan kita gunakan. Nah, model yang akan kita gunakan ini apa? Jadi model yang akan kita gunakan adalah model TB_MAS yang tadi kita buat di video sebelumnya. Oke, ini adalah model yang akan kita gunakan. Nah, caranya mendeklarasikan di sini. Nah, caranya adalah use huruf kecil semua, kemudian F, A-nya huruf besar, kemudian backslash, kemudian kita ketik nama model yang kita akan gunakan. Nah, nama model yang akan saya gunakan adalah TB_MAS. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan atau deklarasi dari model apa yang akan kita gunakan. Kemudian saya tambahkan terakhir titik koma. Oke, nah di sini saya kasih komentar ya supaya nanti kalian ingat script ini fungsinya apa. Oke, saya gunakan di sini nama model yang digunakan. Ini adalah nama model yang kita gunakan, yaitu TB_MAS. Nah, dari mana saya tahu nama modelnya adalah TB_MAS? Nah, itu kembali lagi seperti di teori sebelumnya, letaknya adalah di folder app. Oke. Kemudian kalian cari di sini. Nah, ini adalah model yang kita buat di video sebelumnya, yaitu TB_MAS. Nah, karena ini namanya TB_MAS, berarti saya ketik di sini TB_MAS. Ya, seperti itu cara mendeklarasikan model yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita deklarasikan modelnya, baru kita bisa mengeksekusi atau mengolah data yang ada di tabel ini. Ya, di tabel ini. Tabel ini maksudnya tabel ini itu apa? Jadi tabel yang ada di model ini adalah, nah kalau kita lihat di sini, oh ternyata tabel yang dikelola oleh model TB_MAS ini adalah TB_MAS. Nah, kebetulan saja ini namanya sama. Ya, kalau beda juga tidak masalah. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi ini TB_MAS ini hubungannya ke sini, ke nama kelasnya. Oke. Nah, kalau misalnya pun nama tabelnya nanti berbeda, itu tidak masalah. Nah, saya lanjut. Setelah kita menambahkan model, sekarang kita akan coba untuk menampilkan data. Ya, seperti biasa di fungsi index, ini kita akan menampilkan data. Menampilkan data. Nah, data dari mana? Tentu data dari TB_MAS. Nah, caranya kita buat variabelnya. Oke, nama variabelnya bebas. Misal saya di sini buat nama variabelnya adalah variabel MHS. Sama dengan. Kemudian saya masukkan nama modelnya. Oke, nama modelnya apa? Nama modelnya adalah ini, TB_MAS. Oke, TB_MAS. Kemudian saya akan menampilkan datanya menggunakan fungsi apa? Nah, untuk eloquent, nah fungsinya adalah seperti ini, titik 2 kali, kemudian ketik all, kurung buka tutup, titik koma. Oke, jadi seperti itu cara menampilkan data menggunakan eloquent ORM. Nah, sekarang kita tentukan bahwa data ini akan ditampilkan di mana. Nah, tentu akan ditampilkan di dalam view-nya. Ya, jadi di sini kita olah, kemudian ditampilkan menggunakan view supaya bisa tampil nanti di layar komputer. Oke, jadi di sini saya akan return ke dalam view. Nah, untuk view-nya tadi saya sudah buat folder
Nama foldernya untuk template yang saya buat nanti adalah di sini, di MHS. Ya, saya ketik nama foldernya MHS slash nama filenya apa. Ya, nama filenya belum saya buat. Nah, misalnya nama filenya adalah index. Ya, ini nama filenya bebas. Nah, ini misalnya namanya adalah index. Oke, kemudian koma. Nah, saya akan kirimkan nilai dari variabel MHS ini ke dalam view-nya. Nah, saya menggunakan perintah compact. Kemudian nama variabel yang akan saya kirimkan adalah MHS. Nah, caranya seperti itu. Jadi hampir sama seperti teori tentang query builder, hanya saja di sini pendeklarasiannya yang berbeda. Pertama, kita deklarasikan modelnya, kemudian baru kita eksekusi. Nah, misalnya untuk menampilkan data kah, atau menambahkan data, mengubah data, apakah menghapus data. Nah, itu eksekusinya nanti yang berbeda caranya. Oke, jadi kita simpan dulu skripnya. Simpan. Kemudian kita coba refresh webnya. Refresh. Nah, di sini akan ada error. Kenapa error? Karena view dengan nama index ini tidak ditemukan. Ya, view dengan nama index tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya, karena kita belum membuat filenya yang bernama index di dalam folder view MHS. Sekarang kita buat filenya. Nah, di dalam folder resource, views, kemudian folder MHS. Nah, di sini kita buat klik kanan new file. Ini kita simpan, Ctrl S, simpan di sini dengan nama yang kita ketik tadi, yaitu index.blade.php. Enter. Oke, nah ini sudah kita buat. Nah, jadi biarkan kosong dulu, walaupun kita belum isi dengan script apapun. Ketika kita sudah simpan dengan nama index.blade.php, kita coba refresh dulu webnya, apakah errornya sudah hilang atau apa belum. Nah, ini errornya sudah hilang. Nah, baru sekarang kita akan tampilkan datanya. Nah, kita tampilkan datanya di sini menggunakan konsep Eloquent ORM. Nah, ini konsep Eloquent-nya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi cara eksekusinya berbeda dengan query builder. Tapi cara menampilkan datanya sama. Oke. Jadi langsung saja karena teori ini sudah saya pernah jelaskan. Ya, sekali lagi caranya sama. Nah, saya tulis di sini data mahasiswa. Oke, jadi kita menggunakan fungsi for each. Caranya menggunakan add for each. Dalam kurung variabelnya yang kita kirimkan tadi adalah variabel MHS. Variabel MHS, variabel index, misalnya ini nama variabelnya bebas ya, kalian boleh ubah ini. Index, variabel isi, ini juga bebas nama variabelnya. Nah, supaya tidak lupa, langsung saja kita tutup dulu for each-nya menggunakan add and for each. Sekarang saya coba dulu tampilkan salah satu data. Misalnya saya akan tampilkan nama mahasiswa misalnya. Jadi caranya variabel isi, tanda panah, kemudian untuk menampilkan nama mahasiswa. Nah, di sini saya harus tahu dulu nama atributnya apa. Nama atributnya yang saya gunakan di sini adalah nama, ya, huruf kecil semua, nama. Jadi saya ketik di sini nama. Oke. Nah, itu saja. Saya coba simpan dulu. Nah, ini hanya untuk memastikan bahwa konsep dari website yang saya buat ini sudah bisa berjalan. Nah, kalau sudah, baru akan saya lanjutkan lagi sehingga dikembangkan menjadi lebih baik, dan akhirnya nanti selesai. Oke, ini kita refresh lagi. Nah, data mahasiswa. Oke, di sini namanya sudah muncul semua ya. Budi Wati Agus Mawarjoko. Budi Wati Agus Mawarjoko. Oke, ini sudah. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Kita boleh buat tabel, nanti kita tampilkan menggunakan kolom, misalnya nomor berapa, NIM-nya berapa, nama. Kemudian tadi ada create ad dan update ad-nya.
Oke, nah ini saya karena sudah bisa, berarti sekarang saya sempurnakan tampilannya. Nah, di sini saya tambahkan HR misalnya. Oke, kemudian untuk isinya di sini saya menggunakan tabel misalnya. Nah, saya percepat saja karena ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ordernya 1. Kemudian saya tambahkan baris. Nah, sini untuk tabel headernya atau TH. Pertama ada nomor misalnya. Kemudian di kolom kedua saya akan tampilkan NIM-nya. Di kolom ketiga saya tampilkan nama mahasiswa. Kemudian di kolom keempat misalnya saya akan tampilkan misalnya ditambahkan pada atau tanggal ditambahkan. Tanggal ditambahkan. Kemudian di kolom ini TH ya, tabel header. Di kolom keempat sini saya akan tambahkan maksudnya di kolom kelima ya. Saya tambahkan tanggal diubah. Nah, jadi itu ada 5 kolom. Setelah kita tentukan baru kita akan tentukan isinya di sini. Nah, isinya kita pindahkan ini for each-nya. Ini saya cut. Nah, saya pindahkan ke sini. Oke, untuk isinya, nah jadi mulai dari barisnya, karena baris ini akan diulang-ulang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa atau di TB_MAS. Nah, baru saya mulai dari sini. Di kolom pertama saya gunakan TD, yaitu misalnya 1. Kemudian di kolom kedua ada NIM. Nah, untuk menampilkan NIM berarti saya cut. Caranya seperti ini. Tinggal kita panggil atribut dari data yang akan kita tampilkan. Ya, kita harus hafal dulu nama atributnya apa. Di sini ada NIM, huruf kecil semua, nama, created at, dan updated at. Ini huruf kecil semua. Nanti saya tulis di sini NIM. Kemudian di kolom ketiga saya akan tampilkan nama. Di kolom keempat saya akan tampilkan create at underscore at. Dan di kolom kelima saya akan tampilkan updated at ya, untuk tanggal diubahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu ya, apakah ini sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kita simpan scriptnya. Setelah itu kita refresh webnya. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, di sini ada kesalahan. Tanggal ditambahkan ini tidak tampil. Nah, mungkin ada salah ketik atau gimana. Saya coba dulu. Oh, di sini kurang huruf D-nya. Created at. Oke, kita simpan. Kita coba refresh lagi. Oke, sudah bisa. Kemudian di sini ada ini seperti biasa nomornya. Jadi 1, seharusnya kan 2, 3 dan seterusnya. Ini kita bisa menggunakan variabelnya. Kita inisiasi dulu variabelnya, atau boleh menggunakan indeksnya dari sini. Nah, variabel indeks plus 1 seperti itu misalnya. Kita coba lihat hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini sudah. Jadi cara menampilkan data seperti ini atau dari TB_MAS caranya seperti ini. Tentu ini kita buat tadi menggunakan fungsi Eloquent ORM ya, bukan query builder. Oke, bukan query builder. Nah, oke. Oh ya, untuk kembali lagi ke model. Tadi kan di sini ada protected. Nah, atau yang kita proteksi itu ada create at dan updated at. Nah, maksudnya proteksi ini apa? Nah, kita akan lihat fungsi proteksi ini seperti apa di proses penambahan data. Oke, di video berikutnya.